Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Nabila dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D0240011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh 21 final dan PPh pasal 26 bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. PPh pasal 21 final merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Namun, dalam kondisi tertentu, pemotongan PPh pasal 21 bersifat final ini adalah pajak yang pemotongannya bersifat selesai pada saat dilakukan pemotongan, artinya penerima penghasilan tidak perlu lagi melaporkan atau mengkreditkan pajak tersebut dalam SPT tahunan. Nah, untuk PPh pasal 26 bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri itu adalah pajak yang dikenakan penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berkedudukan di Indonesia, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, dasar hukumnya tuh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau pasal 26. Kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10 PJ 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk tarif PPh pasal 21 final ini, 15% dari penghasilan bruto untuk tenaga ahli asing yang memberikan jasa di Indonesia seperti konsultan, pelatih, pembicara, seminar. Nah, 5% dari penghasilan bruto untuk hadiah perlombaan yang diterima oleh individu. Nah, bagaimana sih penerapan yang ada di Indonesia? Penerapan PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 terhadap subjek pajak luar negeri atau SPLN di Indonesia memiliki beberapa implikasi yang disignifikasikan terhadap kegiatan ekonomi lintas negara. Implementasikan ini mencakup aspek perdagangan internasional, arus modal dan investasi serta kompetisi tenaga kerja asing. Pengaturan perpajakan ini dapat mempengaruhi strategi perusahaan internasional, pilihan investasi sehingga mobilitas tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, implikasinya tuh ada seperti memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan aktivitas ekonomi lintas negara. Kedua, ada menghindar praktik penghindaran pajak oleh pihak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Ketiga, ada memastikan bahwa semua pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya Indonesia turut berkontribusi terhadap pajak. Yang terakhir ada mendukung hubungan ekonomi internasional yang transparan dan adil melalui kerjasama perpajakan antar negara. Ciri-ciri PPh pasal 21, pertama ada pemotongan pajak dilakukan langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar. Kedua, tarifnya tetap dan tidak mengikuti tarif progresif sepertinya pegawai tetap. Ketiga, ada bersifat final, artinya pajak sudah dianggap lunas pada saat pemotongan. Keempat, tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Ciri-ciri PPh pasal 26 bagi SPLN. Pertama, dikenakan hanya pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kedua, berlaku untuk orang pribadi atau badan luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Ketiga, ada pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia. Keempat, ada tarif umumnya 20%, tetapi bisa menurun jika ada perjanjian P3B. Terakhir ada pajak bersifat final, artinya SPLN tidak perlu melaporkan atau mengkreditkan pajak tersebut di Indonesia. Contoh penghitungan PPh pasal 21 final, seorang panitia kegiatan Ibu Sari menerima honorarium sebesar 2 juta karena menjadi narasumber dalam seminar 1 hari. Pihak penyelenggaraan wajib memotong
PPh 21 final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMKM nomor 68 Peraturan Menteri Keuangan 03 2022. Tarif PPh pasal 21 final untuk kegiatan tertentu bukan pegawai adalah tarif 50% dikali dengan tarif pasal 17 kali penghasilan brutonya. Tarif pasal 17 orang pribadi itu 5%, jadi tarif efektifnya itu adalah 50% kali 5% sama dengan 2,5% dari penghasilan brutonya. PPh 21 2,5% dikali 2 juta sama dengan 50.000. Honorium brutonya 2 juta. PPh 21 finalnya dipotong 50.000 diterima bersih oleh Bu Sari berarti 1.950.000. Baiklah, di sini saya ada contoh penghitungan PPh pasal 26 bagi SPLN. PT Nusantara Indonesia membayar royalti sebesar US $10.000 kepada perusahaan Jepang atau Sakura atas penggunaan merek dagang. Kurs yang berlaku misalnya kurs pajak. Itu kan kurs pajaknya 15.000 atau 15 US dollar. Penghitungan tanpa tax ratingnya jika tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda pada P3B-nya atau tax ratingnya, maka berlaku tarifnya itu sebesar 20%. PPh pasal 26 20% dikali 10 US dollar dikali 15.000. PPh pasal 26-nya tuh berarti 20% dikali 150 juta, hasilnya dengan 30 juta. Jadi PT Nusantara wajib memotong PPh pasal ini itu sebesar 30 juta saat membayar royalti ke Sakura CLTD. Contohnya jika ada tax ratingnya Indonesia ke Jepang, menurut P3B Indonesia Jepang tarif pajak untuk royaltinya biasanya 10%. PPh pasal 26-nya itu 10% dikali 150 juta sama dengan 15 juta. Syaratnya Sakura COLD harus menyerahkan sertifikat of domicile atau COD dari otoritas pajak Jepang. Tanpa COD tarif 20% tetap berlaku. Baiklah, di sini ada kesimpulan saya. Secara umum kedua pasal ini memiliki kesamaan dalam hal pemotongannya. Pajak bersifat final namun berbeda dari sisi subjek, objek, mekanisme penerapan. PPh pasal 21 final lebih ditujukan bagi wajib pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 berlaku bagi pihak luar negeri. Melalui penerapan kedua ketentuan ini, pemerintah Indonesia dapat menjaga keseimbangan penerimaan pajak, mendorong investasi yang sehat, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional maupun internasional. Baiklah, sekian, terima kasih atas materi saya. Maaf jika kurang jelas. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.